الحمد لله الذي بهديه يهتدي المهتدون وبعفوه وغفرانه تغفر المذنبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة السيدات jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan nikmat-nikmat untuk kita semuanya. Nikmat sihah, ni'matul afiyah, wabil khusus yang ni'matul iman wal Islam. Salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ansar muslimin, para ansar mujahidin di kulli makan, di segala tempat. Semoga kita dan para pengikut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan curahan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan, kita masih dalam rangkaian kajian kitab Syama'il Muhammadiyah, yakni kajian tentang mengenal lebih dekat sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sudut dan berbagai sisinya. Maka kami beri judul dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Setelah pertemuan yang lalu kita bicara tentang bagaimana bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ingin mengenal juga masih sebagian tentang fisik Nabi, tetapi juga tentang sifat-sifat bagaimana pakaian Nabi, bagaimana cara duduk Nabi, bagaimana cara berjalannya Nabi, bagaimana sebagian makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal ini mudah-mudahan tergambar, meskipun mungkin tidak menyeluruh, tentang siapa beliau, bagaimana sosok seorang Nabi, seorang yang paling mulia, seorang yang paling tinggi derajatnya, seorang yang ma'sum dari segala kesalahan dan dosa, orang yang terpelihara dari segala dosa, itulah ma'sum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu, nama beliau itu dalam sebuah hadis disebut ada 5 nama Nabi kita. Ada 5 nama Nabi yang sekaligus adalah sifatnya. Tapi sebenarnya para ulama mengatakan kalau mau dikumpulkan nama-nama Nabi kita Nabi Muhammad bersama sifatnya itu bukan cuma 5, bahkan ada yang menyebut 88 nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana juga Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Siapa di antaranya yang 5 yang dalam hadis disebut, beliau menyebut sendiri, Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Al-Mahi, Ana Al-Hashir, Ana Al-Aqib. Itu 5 nama. Sedangkan nama yang lain seperti Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Mursalin, Syafi'il Ummah, Al-Musyaffa', Al-Syafi' Al-Mursal, Al-Rasul, Al-Nabi, dan masih sekian banyak puluhan nama-nama beliau, julukannya, sifatnya, termasuk Al-Amin di dalamnya. Suatu saat mungkin boleh juga kita ingin mengenal, tentu saja penyebutan nama itu ada hikmahnya, ada dibalik kenapa nama-nama beliau disebut dengan nama-nama seperti itu. Tadi misalkan
Nama Nabi itu Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Mahi, dan Al-Aqib. Itu dalam sebuah hadis secara khusus disebut lima-limanya. Pertama, Ahmad artinya yang terpuji. Kalau Muhammad artinya yang selalu dipuji. Kalau bedanya apa antara Ahmad sama Muhammad? Memang nama Nabi kita itu disebut di dalam kitab-kitab sebelum, jadi di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu menggunakan nama yang maknanya Ahmad. Sebagaimana Al-Quran sendiri menyebut di dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul untuk kalian, membenarkan apa-apa yang ada pada diriku dan kepada apa yang telah datang sebelumku yang di Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kalian tentang seseorang yang akan datang setelahku kelak menjadi Nabi, namanya adalah Ahmad. Tetapi ketika Nabi itu datang, maksudnya Nabi kita Muhammad itu datang, maka qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi antara Ahmad dan Muhammad, ulama membagi, kalau Ahmad itu Ahmadun khalqi fil akhirah wa Muhammadus ismuhu fid dunya. Apa arti Muhammad? Katsirut tahmidi alaihi. Artinya bahwa Muhammad itu selalu yang banyak terus disebut-sebut, dipuji-puji kebaikan-kebaikannya di dunia. Sedangkan Ahmad artinya yang paling mulia nanti di dunia. Begitu sebagian menafsirkan apa makna yang sesungguhnya antara Ahmad sama Muhammad, terambil dari kata dasar yang sama, rumpun kata dasar yang sama. Itulah antara Ahmad dan Muhammad. Yang selanjutnya, nama beliau adalah Al-Mahi. Al-Mahi, beliau sendiri dalam hadisnya menyebut apa definisi Al-Mahi? Yamhullahu bihil kufr. Al-Mahi artinya menghapus. Kenapa aku disebut penghapus? Karena dengan dikirimkan risalahku, dikirimkannya aku, diutusnya aku, Allah melenyapkan kekufuran di dunia. Yang keempat, Anal Hashir, aku adalah pengumpul. Yahsyurun nasu yaumal qiyamati ala qadamayya. Apa kata Nabi? Manusia sedunia nanti akan berlutut di hadapanku, berharap, bermohon syafaatku, tapi nanti di akhirat semua manusia tanpa terkecuali. Yang terakhir, anal aqib alladzi laisa ba'dani nabiyyun ba'di maliyun. Anal aqib artinya aku adalah penutup, tidak ada nabi setelahku, dan seterusnya beberapa nama beliau, sifat-sifat dan sebagainya. Sebagai seorang mukmin, sebagai pengikut Nabi kita Nabi Muhammad, suatu saat kita perlu mengenal lebih dekat nama-nama beliau, karena nama-nama beliau sesuai dengan fungsi dan perannya diutusnya beliau kepada umat manusia. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan bagaimana tentang sosok Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kepribadiannya. Maka kita ingin mengulang sedikit yang lalu, kita tambahkan sedikit tentang khatam. Khatam itu maknanya cincin. Khatam itu cincin. Di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin. Khatam di situ artinya penutup para nabi. Tapi ada orang yang mencoba-coba untuk mengutak-atik kata-kata Al-Quran, didasarkan kepada syahwatnya,
kepada hawa nafsunya, kepada akal sesatnya, memahami, menafsiri ayat semau-maunya. Apa namanya? Apa dia bilang? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam di situ artinya cincin. Dia menerjemahkan cincin, padahal khatam artinya penutup. Kenapa cincin ini disebut khatam? Karena cincin ini menutup jari manis kita. Maka orang yang telah selesai membaca Al-Quran namanya khatmil Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Khatam artinya menutup, gitu. Orang yang hidupnya bagus, akhir hidupnya bagus, namanya husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah, yang buruk su'ul khatimah. Karena khatim artinya penutup. Jadi orang tadi mencoba untuk memahami apa khatam itu artinya cincin. Jadi kata dia, Muhammad itu hanyalah pemanis daripada orang yang indah, yang manis di antara nabi-nabi yang lain. Tidak menutup bahwa dia adalah sebagai seorang penutup nabi. Maka muncullah nabi-nabi palsu setelah itu, yang masyhur di kalangan modern, yang dicipta menurut sebagian ahli Islam mengatakan ada nabi yang kemudian dihembus-hembuskan dan menjadi pengikut sampai sekarang banyak, yaitu Ghulam Ahmad atau Mirza Ghulam Ahmad, yang dikenal namanya adalah, alirannya adalah Ahmadiyah. Dia mengaku diri sebagai nabi karena bilang Muhammad itu bukan penutup para nabi, dia adalah cincinnya para nabi, keindahannya para nabi saja. Jadi tidak menutup kemungkinan. Ini mencoba untuk bagaimana menyesatkan pemikiran umat melalui pemahaman-pemahaman kebahasaan yang menyesatkan. Ini contoh. Jadi khatam itu artinya cincin. Khatam itu cincin. Nah, bagaimana khatam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin sudah, itu cincinnya itu di kepalanya itu bertuliskan 3 kata ini: Allah, Rasul, Muhammad. Allah, Rasul, Muhammad. Ini cincin Nabi seperti itu. Cincinnya ini berfungsi baik sebagai cincin dan sebagai stempel. Bagi stempel. Maka stempel dalam bahasa Arab juga namanya khatam. Stempel surat itu namanya khatam. Cincin Rasulullah SAW terbuat dari perak, sedangkan permatanya dari Abesina, diambil dari Abesina, dari Habasyah. Kalau sekarang mungkin daerah yang dekat dengan Ethiopia. Tatkala Rasulullah SAW hendak menulis surat kepada penguasa bangsa Ajam luar Arab, ke Heraklius, ke Kaisar, ke Kisra, ke Abesina, ke Najasyi, dan berbagai pimpinan dunia. Diberitahukan sesungguhnya bangsa Ajam tidak akan menerimanya kecuali surat itu memakai cap. Jadi ada kebiasaan di dunia saat itu, kalau berkirim surat, ya sampai sekarang saya kira berkirim surat itu mesti ada stempelnya. Maka stempel standar resminya surat itu dari Nabi SAW, stempelnya, khatamnya adalah tulisan tadi itu, Allah, Rasul, Muhammad. Maka Nabi SAW dibuatkan sebuah cincin untuk cap surat tersebut. Terbayanglah dalam benakku putihnya cincin di tangan Rasulullah SAW. Ini sebuah hadis. Karena sebagaimana dikatakan bahwa cincin Nabi SAW dipakai sebagai pengucap surat, maka Nabi SAW tidak memakainya karena fungsinya lain, atau mungkin saja pengertiannya bukan tidak dipakai tapi jarang. Jadi cincin ini ya ada yang memahami hanya dipakai sebagai stempel saja, penyetempel saja, tapi juga tidak menutup kemungkinan kadang-kadang beliau juga menggunakannya. Itulah cincin. Cara Rasulullah SAW memakai cincin. Kalau cincinnya Bapak Ibu, cincinnya nih, cincin permata ya, satu, maka cincin itu dilekatkan di jari kanannya. Itu sunnahnya begitu, bukannya kalau jangan kiri haram, tidak. Sunnahnya kalau kamu mengikuti begitu. Meskipun kita terbiasanya di tangan kiri, biasa kalau cincin di tangan kiri. Kalau dua-duanya nggak apa-apa, kanan kiri. Tapi kalau satu, maka dianjurkan memakainya di tangan kanan. Wujud cincin Nabi, sebenarnya tadi sudah ya. Ukiran yang tertera di cincin Rasulullah SAW adalah Muhammad
satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Kayak tadi ya. Sungguhnya apabila Nabi SAW masuk ke jamban, maka ia melepaskan cincinnya, karena cincinnya ada tulisan kalimat thayyibahnya, ada Allah. Maka bapak-bapak, ibu yang muliakan, kalau kita di handphone kita ada stempel, bukan stempel, ada stiker, yang stikernya ada tulisan Allahnya di luar, kelihatan di covernya, itu nggak boleh tuh keluar masuk kamar mandi, kecuali tersimpan di dalam tas atau dalam kantong. Nggak boleh keluar dalam wujud telanjang, maksud saya HP-nya telanjang tidak ditutup, ada tulisan Allah, ada tulisan thayyibah, subhanallah, la haula wala quwata billah, masya Allah dan sebagainya. Kan biasanya ada tuh di HP itu yang tertulis. Itu kalau ada tulisan itu nggak boleh dibawa ke dalam kamar mandi terbuka tulisan itu. Harus masuk ke dalam kantong, ditutup di kantong atau tutup di tas atau tutup di apa yang penting nggak terlihat. Nah itu etika dengan kalimat-kalimat thayyibah sembarangan. Termasuk dianjurkan kalau biasanya yang ringtone itu azan, yang ringtone baca Quran. Kalau mau masuk kamar mandi sebaiknya di silent dulu. Jangan waktu lagi di kamar mandi terus bunyi HP-nya baca ayat kursi, wah repot kan. Terus orangnya kemana, kubur handphonenya bunyi sendiri di kamar mandi, di WC. Nah, itu bukan tempatnya. Maka yang punya ringtone seperti itu mohon diperhatikan ketika mau masuk kamar mandi, di silent terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian yang dicintai dan disenangi Rasulullah adalah gamis. Memang tradisi Arab seperti itu. Gambarannya gamis itu kira-kira yang menyusur dari atas sampai ke bawah. Tapi kita menyebutnya gamis biasanya untuk perempuan. Enggak, semua kata yang menutup dari bawah atas ke bawah itu namanya gamis. Gamis itu bahasa Arabnya khamis. Cuma orang-orang Arab biasanya kalau qaf itu nyebutnya go. Jadi gamis. Padahal khamis itu pakaian artinya. Gitu ya. Jadi seperti kalau kita bahasa kita orang Indonesia ini sebenarnya lahjanya bagus, mulut kita ini sebenarnya fasih untuk menyebut-nyebutkan. Lah kita ngikut-ngikut orang Arab yang lahjatnya nggak bagus, orang Mesir, orang sebagian itu. Kalau baca qaf pakai ga, gitu ya. Jadi kul huwallahu ahad, kul huwallahu. Lah kita jangan ikut-ikutan, yang kita bagus pakai kul kok bagus, kok dia ngikut kul. Gala Rasulullah itu tradisi Arab. Lah kita orang Indonesia yang bisa mengucap qaf yang dengan baik, kenapa ngikutin kita Arab yang salah itu? Gitu. Kalau bahasa Arab yang fusha ya qaf ya qaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, bukan gola Rasulullah. Kalian ngikutin tradisi Arab yang itu. Nah, itu qamis jadi gamis. Ada dulu rektor Mesir, rektor Universitas Kairo, Azhar Kairo. Itu namanya Gadelgak. Iya itu ya. Itu dibaca ga padahal qaf. Gadelgak adalah haq. Nah, itu contoh. Jadi itu gamis itu bahasa kitanya, bahasa Arabnya qamis. Ini ilustrasi saja. Ya gamis itu seperti ini. Baik dipakai biasanya kaum laki-laki maupun perempuan. Ya, tapi di Indonesia nanti namanya abaya, itu nggak tahu dari mana bahasa itu abaya, ada begitu. Kalau perempuan abaya, kalau laki-laki gamis. Ya semua pakaian yang menjulur dari atas ke bawah namanya gamis. Istilahnya begitu. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik, Rasulullah mengumpulkan pakaian yang paling disenangi Rasulullah ialah kain hibarah. Apakah hibarah? Kain hibarah adalah kain keluaran Yaman yang terbuat dari katun. Dilembut. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai semasa hidup, sewaktu hidup, dan jadikanlah ia kain kafan kalian sewaktu kalian mati, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Jadi itu memang anjuran. Kenapa kalau kain kafan putih? Padahal nggak harus. Itu anjurannya dari Nabi begitu. Itu ya. Jadi sebaik-baik pakaian kata Rasul SAW adalah putih. Itu termasuk kain kafan kita, standarnya umumnya di Indonesia adalah putih.
Tapi Rasulullah kainnya bukan semuanya putih. Yang tidak ada Rasulullah itu kalau tidak salah warnanya itu biru, nggak ada tuh. Hijau ada, hitam ada, ya. Itu nanti, gitu ya. Kemarin pada waktu kami bersama bapak-bapak sebagian ibu-ibu berumrah, kemarin kita masuk ke museum dan dijelaskan itu pakaian Nabi itu apa saja warnanya. Nah ya, saya tanya apa yang warna yang tidak ada pada Nabi? Dijawab yang tidak ada itu warna biru. Nggak tahu kenapa warna biru nggak ada. Wah, malam yang begitu jawabannya. Warna pakaian Rasulullah SAW sepertinya tadi sudah ya. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik tadi saya sudah ya, itu putih karena putih adalah sebagai pakaian kalian. Rasulullah bersabda pakaian putih karena ia lebih suci dan lebih bagus, dan kafankanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian. Gitu. Khauf itu di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama yang standar dalam fikih kita, khauf itu sepatu yang tingginya itu melebihi mata kaki, itu namanya khauf. Kayak sepatu tentara itu. Sepatu tentara naik terus sampai ke setengah betis. Biasanya ibu juga ada yang pakai pakaian seperti itu ya. Yang sepatunya itu meninggi sampai melebihi mata kaki. Ada juga yang disebut khauf itu adalah kaos kaki. Tentu saja kalau kaos kaki standarnya adalah menutup mata kaki sampai setengah betis. Sesungguhnya Raja An-Najasyi menghadiahkan sepasang khuf hitam pekat kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW memakainya dan kemudian ia berwudu dengan hanya menyapu keduanya, yakni tidak membasuh kaki. Itulah sumber mengapa dalam fikih boleh membasuh khuf kalau di dalam berwudu seperti itu. Tapi kalau tidak meyakinkan, merasa tidak mantap hatinya, nggak usah, jangan. Kan gitu. Ada yang menyatakan ini dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga kita misalnya dalam keadaan sakit yang tidak mungkin misalnya menyapu itu dalam keadaan basah, maka dibenarkan. Tapi kalau mau menggunakan mutlaknya hadis ini, maka boleh. Syaratnya tentu sebelum pakai khuf, kaki kita sebelumnya dalam keadaan suci. Khuf ialah sejenis kaos kaki. Nah, ini pendapat ini kaos kaki. Kalau masyhur di dalam fikih, khuf itu sepatu. Khuf ialah kaos kaki tapi terbuat dari kulit binatang. Khuf dibuat amat tipis dan tingginya menutup mata kaki. Khuf biasanya hanya digunakan pada musim dingin untuk mencegah agar kulit kaki tidak pecah-pecah. Biasanya orang memakai khuf ketika musafir di musim dingin dan masih memakai sepatu di luarnya lagi. Sepatu itulah namanya jurumuk, sedangkan kaos kaki dalamnya yang dari kulit tadi namanya adalah khuf. Kalau mau karena tadi keadaan yang sangat dingin tadi dan untuk menghindari rusaknya kaki, maka dalam berwudu ketika membasuh kaki boleh cukup di luarnya saja. Nah kalau kita sekarang nggak dalam keadaan seperti itu, wudu kakinya cuma dilap aja sepatunya, saya kira harusnya nggak demikian, karena bukan dalam keadaan yang darurat seperti tadi. Sekarang sandal Rasulullah. Ya, kita kemarin bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut umroh bisa melihat entah benar atau replika dari sepatu sandal Nabi waktu kemarin ini ya wujudnya ya. Kemarin Pak Haji Selamat, Bu Adaida dan Ibu Yanti, beberapa orang jamaah kita itu melihat di museum di Turki itu itu sandal Nabi dari kulit. Memang wujud, tapi sekali lagi apakah itu memang peninggalannya ataukah itu replikanya? Seperti itulah sepatu, sandal Nabi SAW. Jadi sandalnya mirip sandal kita, sandal kulit. Nah inilah gambarnya ya. Bagaimana sandal Rasulullah SAW? Anas menjawab, kedua belahannya membuat tali kibal. Tali kibal adalah tali sandal yang terbelah satu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua kaki, yang diikat menyilang itu. Janganlah di antara kalian berjalan dengan sandal sebelah dalam memakai keduanya. Enggak boleh kita ini pakai sandal satu, entah kanan entah kirinya, enggak boleh. Kalau misalnya pulang dari masjid suatu saat hilang misalkan satu sandalnya, yang tinggal satu sandal itu ditenteng, jangan dibawa, jangan dipakai. Kenapa? Sesungguhnya setan
kalau menggunakan sepatu atau sandal cuma satu, cuma sebelah. Dan kita tidak boleh meneladani, mengikuti gambaran setan. Jadi yang gambarannya yang kalau pakai sandalnya satu, sepatunya satu, itu sebenarnya setan. Kan gitu, ngikutin setan maksudnya. Gitu ya. Dan dalam hadis lain Rasulullah kalau sepatunya sendalnya ini putus, beliau sendiri yang menyulam, beliau sendiri yang ngesol kalau bahasa kita, sendiri yang menjahitnya. Pakaiannya pun begitu, kalau ada yang robek-robek, beliau sendiri yang melakukannya. Etika bersandal. Sesungguhnya Nabi SAW melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sendal sebelah tadi sudah ya. Nggak boleh. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bila seorang di antara kalian hendak memakai sandal, hendaklah ia memulainya dari yang sebelah kanan, dan bila ia melepasnya, hendaklah ia dimulai dari sebelah kiri. Dalam posisi kanan dijadikan yang pertama, selalu dipasangi sandal, pakaian, apa saja yang baik-baik, mulailah dari sebelah kanan, melepasnya dari sebelah kiri. Biasanya juga kalau naik bus, penaiknya bilang kaki kanan, naiknya turun kaki kiri, coba dibalik, turun kaki kanan, bisa jembalik orang. Nah itu dah etika bersandalnya. Lanjutkan. Pedang Rasulullah. Ini yang terkenal nih, pedang Rasulullah ini nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini. Itu ada dua nih matanya. Ada dua matanya. Samurah sahabat Rasul mengaku bahwa ia membuat pedangnya meniru pedang Rasulullah SAW, sedangkan pedang Rasulullah itu berbentuk Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanifah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Ini pun replikanya ada. Bahkan ternyata ini katanya Zulfikar itu yang seperti ini. Pedang Nabi itu bukan cuma satu ternyata. Saya temukan dalam situs itu pedang Nabi itu banyak. Nah misalkan begitu nih, Allah alamnya informasinya seperti ini. Gambar 7 pedang Rasulullah. Nih jenis-jenis pedangnya nih. Nah yang tadi nih, yang tadi. Dan pedangnya itu pedang Rasulullah kalau kita lihat replikanya itu nggak terlalu besar, wow panjang gitu, enggak, sedang aja pedangnya itu, ya. Ini yang paling terkenal ini. Baik, kita lanjutkan. Baju besi Rasulullah, ini penting ya, karena baju besi ini yang menjadi saksi, bukan menjadi saksi, menjadi mahar daripada pernikahannya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Suatu saat Rasul panggil tuh Ali, gitu kan, kamu mau nikah diam-diam aja, kamu mau nikah iya tapi nggak berani ngomong sama Nabi, aja dipanggil sama Nabi, kamu menikahi anak saya, iya, pakai apa? Nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Terus Nabi bilang, kemarin pernah saya kasih kamu baju besi saya, iya ada, yaudah tuh jual baju besinya, dikasih calon mertuanya, dijual jadi mahar. Coba bayangkan tuh ya. Saking gak adanya tuh Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu ghazwah itu perang yang Rasulullah ikut di dalamnya. Kalau syariah perang yang Rasulullah nggak ikut, hanya mengutus semacam ekspedisi atau patroli dan sebagainya. Itu namanya syariah. Kalau ghazwah berarti yang diikuti. Memakai 2 baju besi, dua-duanya dipakai. Sungguh beliau memakai keduanya secara rangkap. Nah, ini gambarnya tuh. Ini orang inilah baju besi Rasulullah SAW. Itu lengkap besi. Dan perang Uhud itu Rasulullah double dipakai dan tetap saja Rasulullah itu giginya tanggal. Karena terdesak oleh pasukan musuh yang dipimpin waktu itu, serangan balik dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kan gitu ya. Dari Bukit Rumat. Ternyata Bukit Rumat itu bukit yang tidak terlalu tinggi, unggungan tanah yang menjadi tempat
50 pemanah Rasulullah yang kemudian mereka tidak sabar, mereka turun ke bawah mengambil harta rampasan. Akhirnya karena gunung itu ditinggalkan, bukit itu ditinggalkan, maka kemudian musuh melihat celah ini, Khalid bin Walid membawa pasukan dan kemudian menghantam dari belakang sehingga pasukan muslimin kocar-kacir. Perang Uhud masih ada beberapa orang, tapi kemudian karena besarnya pasukan musuh mereka terdesak dan Rasulullah saat itu berdarah-darah, dikelilingi oleh sahabat sebagai tameng. Bahkan Abu Sufyan mengatakan Muhammad mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Sahabat yang melindunginya, ya, Talhah itu mau bicara sama Rasul, dikasih isyarat, nggak usah ngomong, biarkan saja mereka. Maksudnya ini Muhammad masih hidup, ini Muhammad masih hidup. Gitu ya. Ada menyebut aku melihat wajah merah. Gitu. Ada musuh melihat ada seorang wajahnya merah, mungkin ini berdarah-darah. Tapi dia tidak mengenal itu wajah Nabi. Saat kiranya tahu itu wajah Nabi, boleh jadi dia balik dan membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW dilindungi oleh para sahabatnya. Bahkan adalah salah satu sahabat di situ dalam peristiwa perang Uhud itu, namanya Qatadah, yang matanya itu, biji matanya itu keluar, terkena tombak atau terkena apa, keluar biji matanya. Akhirnya dengan izin Allah, dengan tangan beliau yang mulia itu, biji mata itu diambilnya dengan tangannya, telapak tangannya, dimasukkan kembali ke mata, dan sekejap biiznillah tidak seperti tidak terkena apa-apa, blas langsung sembuh. Itulah yang kemudian di antara guru kami mengajarkan kepada kami melalui hadis namanya hadis musalsal. Yang hadis musalsal itu salah satu bunyinya adalah ketika engkau mendengarkan bunyi azan mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam hadis musalsal mengatakan, letakkan ibu jari kanan kirimu ke mulutmu, lalu usapkan kedua matamu sambil berucap Allahumma sholli ala man taba aina Qatadah. Ya Allah, berikanlah salawat kepada seseorang yang telah memberikan keindahan pada matanya Qatadah. Seperti itu hadis, namanya hadis musalsal. Baik. Topi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya topi besi. Sewaktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah di hari Fathu Makkah, beliau memakai topi besi. Kemudian ditunjukkan orang kepadanya. Ini Ibnu Khattal bersembunyi di dinding. Jadi Ibnu Khattal itu adalah orang yang sudah divonis oleh Rasulullah untuk dibunuh. Jadi ada 10 orang, ada yang 10, ada 12. 10 orang yang namanya sudah tertera akan dibunuh. Dia dibunuh. Siapa di antaranya? Hindun di antaranya. Abu Sufyan di antaranya. Siapa lagi namanya? Anaknya Abu Jahal. Lupa namanya Abu Jahal. Itu 10 orang itu sudah dirinci sama Rasulullah, ini orang yang harus diqisas. Karena mereka Hindun itu kan yang membunuh paman Nabi, yang membelah dadanya, yang memakan jantungnya, jantung Hamzah. Maka orang-orang yang telah berbuat jahat, Ibnu Khattal itu, kalau tidak salah Ibnu Khattal ini itu adalah yang merintangi Zainab putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Ditusuknya dia, tapi dalam berdarah itu Zainab tetap pergi ke ke Madinah berhijrah, dan dalam keadaan itu akhirnya dari luka itu Zainab itu wafat, ya, meninggal. Maka orang-orang yang tadi itu sudah divonis oleh Rasulullah SAW, tetapi sebagiannya masuk Islam. Ketika masuk Islam dimaafkan, termasuk Hindun masuk Islam. Akhirnya Hindun gak dikisos sama Nabi. Termasuk siapa? Anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak masuk. Dia mau pergi, mau lari dia. Udah pergi ke pantai, mau pergi melarikan diri. Istrinya datang kepada Nabi, minta dimaafkan, gitu kan? Akhirnya Nabi menandai bahwa dimaafkan, diberilah sorbannya Nabi.
bawa ke sana. Akhirnya yakinlah bahwa Nabi memaafkan, lalu dia bersyahadat masuk Islam, dan nanti pada perang Hunain dia menjadi pahlawan Islam bersama Abu Sufyan. Dari dulu tokoh-tokoh yang memerangi Nabi Muhammad SAW, di akhir-akhirnya dia menjadi pembela, menjadi mujahid di jalan Allah. Gitu ya. Serban Rasulullah SAW. Nabi SAW memasuki kota Mekah. Pada waktu pembebasan kota Mekah, beliau memakai serban hitam. Serbannya begini. Sesungguhnya Nabi SAW berpidato di hadapan umat, beliau memakai serban hitam. Sarung Rasulullah. Sarung Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, memperlihatkan kepada kami pakaian yang telah kumal serta sarung yang kasar. Saya berkata Rasulullah SAW dicabut ruhnya sewaktu memakai kedua pakaian itu. Utsman bin Affan radhiyallahu an memakai sarung yang tingginya mencapai setengah betisnya. Jadi kalau sarung itu Utsman bin Affan menaikkan setengah betisnya. Utsman berkata, demikianlah cara bersarung sahabatku, yakni Nabi SAW, menurut Imam Ahmad. Periwatannya menurut Imam Ahmad itu hadisnya tidak sah. Rasulullah SAW memegang otot betis kakiku dan betis kakinya, lalu bersabda, inilah tempat batas sarung. Jika kau tidak suka dengan ini, maka bolehlah diturunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Seperti itu. Jika kau tidak suka juga, maka tidak ada hak lagi bagi sarung menutup mata kaki. Jadi batasnya sebenarnya yang penting di atas mata kaki. Meskipun ini hadis tentang manjaro thawbahu, siapa yang menjulurkan pakaiannya di neraka, itu diperdebatkan karena ada hadis yang mengatakan khuyala'a, di belakangnya ada khuyala'a. Ini jadi perdebatan kalangan ulama. Apakah semua yang di bawah mata kaki itu mesti yang digolongkan ke dalam neraka? Tapi dia mengatakan ada takyidnya, ada penjelasnya jika itu menjadi tanda kesombongan. Seperti itu. Ketika suatu saat Abu Bakar memakai pakaian yang menjulur melebihi mata kaki, maka kemudian Rasulullah mengatakan, engkau tidak termasuk yang menyombongkan diri. Jadi boleh jadi di saat itu orang-orang yang pakaiannya melebar-lebar panjang itu menandakan dirinya orang terhormat, orang kaya, orang hebat dan sebagainya. Sekali lagi, ini hadis memang mukhtalaf, jadi silakan saja yang meyakini apakah di atas mata kaki, di bawah mata kaki. Yang meyakini harus di mata kaki, di atas mata kaki, silakan. Bagi yang meyakini ada takkid dari hadis itu, ada pembatasan dari hadis itu, juga dipersilakan, karena ini menjadi khilaf pemahamannya. Kain penyeka Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering menyeka minyak di kepalanya, seakan-akan kain penyeka kepalanya seperti kain penyeka tukang minyak. Yazid bin Abban al-Raqashi dikenal sebagai seorang yang dinilai mungkar riwayatannya, yang hadisnya mungkar, hadisnya ditolak. Hadis ini sangat berlawanan dengan hadis sahih yang menerangkan tentang kebersihan dan penampilannya terpuji dari Rasulullah SAW, yang dia mengatakan seperti kain tukang minyak, jadi kotor. Maka hadisnya ternyata Yazid bin Abban ini termasuk orang yang tidak dipercaya dengan hadis. Berlawanan dengan apa? Sikap Nabi yang bersih orangnya, nggak mungkin kotor begitu. Bahkan disebut, Bapak Ibu muliakan, keringat Nabi SAW itu wangi, keringatnya wangi meskipun tidak pakai minyak wangi. Meskipun beliau juga kadang-kadang pakai minyak wangi, tatayyub, karena itu sunnah dari hari Jumat khususnya. Maka keringat Nabi itu wangi. Jadi Nabi bukanlah sosok yang kumel, dekil, ya, kotor dan sebagainya. Sikap duduk ini penting untuk kita ketahui. Qabilah, nama sahabat, melihat Rasulullah SAW di masjid sedang duduk kurfasha. Nanti saya akan jelaskan duduk kurfasha itu seperti apa. Ada duduk-duduk yang dianjurkan dan ada duduk yang tidak boleh dilakukan oleh kita, cara duduk. Ya. Qabilah berkata, manakala aku melihat Rasulullah SAW sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub kepada wibawanya. Duduk kurfasha
yakni duduk bertumpu pada pinggul kedua pahanya merapat ke perut dan jangan menggenggam betis. Sesungguhnya ia melihat Rasulullah SAW berbaring terlentang di masjid dan salah satu kakinya ditumpangkan ke kaki yang lainnya. Ia adalah Abdullah bin Zaid bin Asim bin Muhammad. Ia adalah seorang sahabat yang dikatakan bahwa ia membunuh Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu. Apabila Rasulullah SAW duduk di masjid, maka ia duduk secara ihtiba dengan kedua tangannya. Ada yang mengatakan di majelis, ihtiba adalah duduk berpasrah sambil bersandar. Nah ini nih Bapak Ibu. Jadi duduk Nabi itu dalam sholat, dalam ini ada macam-macam duduk itu. Duduk itu pertama yang masyhur itu adalah pertama namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah duduk manakala kaki kanan kita itu ditegakkan dan kaki kiri itu diselimpangkan, duduk tahiyat akhir. Itu namanya tawarruk. Ini namanya duduk tawarruk. Ya. Sedangkan kalau kaki kirinya didudukin, kaki kanannya ditegakkan seperti ini, tegakkan, itu yang namanya duduk iftirash. Iftirash ditegakkan. Kalau ditekuk dua-duanya seperti ini namanya duduk tarabbu'. Tarabbu'. Setelah sholat kita boleh, dan ini bagian daripada duduk di dalam sholat, namanya duduk tarabbu. Seperti bapak-bapak ini namanya duduk tarabbu nih, yang dilipat kaki kanan kirinya dilipat, ininya tarabbu namanya. Ini zikir kita bisa seperti ini biasanya, gitu ya. Meskipun kalau ibu-ibu nggak dianjurkan nih, tarabbu begini nggak dianjurkan ibu-ibu, gitu ya. Jadi ibu-ibu tuh dianjurkannya begini tarabbunya itu. Itu ya ibu-ibu ya gitu. Tapi gitu. Kalau mungkin bersama duduk gitu di depan bapak-bapak dianjurkannya nggak tarabbu begini nih ibu-ibu ya. Oke, ada lagi duduk yang nggak boleh itu, Bapak Ibu perhatikan ini. Duduk kalau tangan kiri kita setelah sholat nih, setelah sholat duduk lagi seperti ini setelah sholat, terus tangan kita menyandar ke kiri, membuka begini nih, itu nggak boleh. Nggak boleh artinya makruh, bukan haram, makruh. Ya bapak-bapak ya, kayak gini ya, itu nggak boleh tuh, makruh tuh. Bolehnya ada dua. Pertama, tangannya jangan dilemsengkan begini, tapi begini nih, itu boleh. Atau dua-duanya, gini juga nggak boleh nih, tarabbu tapi begini nih, satu nih, nggak boleh. Tapi dua-duanya. Kalau dua-duanya begini boleh, atau dua-duanya begini boleh. Jadi yang makruh itu kalau satu begini. Kenapa satu begini makruh? Ini kebiasaan orang Yahudi. Jadi kita menyelisih orang Yahudi. Tuh. Terus Rasulullah SAW duduk kurfasa. Kurfasa itu begini Bapak Ibu. Duduk kurfasa itu duduk dijejerkan kakinya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Dijejerkan kakinya, terus ini tangannya itu di sini nih. Itu duduk kurfasa itu namanya tuh. Gitu ya. Kalau dilipat begini, terus tangannya di sini, itu namanya ihtiba. Bisa pakai tangan, bisa pakai kain, bisa pakai sorban. Oh, sorbannya pendek. Kalau sorbannya panjang, ini sorbannya panjang, ini diikat begini Bapak Ibu nih. Ikat kencang begitu, terus orang kalau diikat begini nih, dipegang atau nggak dipegang, ini kokoh. Ini orang bisa nyaman, bisa tidur. Maka nggak boleh duduk ihtiba itu ketika mendengar khutbah Jumat. Nggak boleh tuh, bapak-bapak. Yang itu kan kita kan, terus ngantuk tidur tuh nggak boleh. Bolehnya duduk kurfasa. Gini nih, disejajarkan.
Gitu tuh, kurfaso. Kalau ittiba diselimpangkan. Terus diikat ininya nih. Tapi kalau di tempat, kalau bukan lagi khutbah Jumat mah boleh. Ini yang makruh itu kalau lagi mendengar khutbah Jumat. Karena enak. Terus enggak nyender juga bisa tidur. Karena tertahan semua badannya begini. Enak tuh. Gitu ya. Kalau dalam fikih duduk seperti itu bisa batal. Kenapa tuh? Karena kalau tertidur dia terangkat pantatnya itu. Jadi kalau duduknya begini nih nggak batal meskipun tidur. Itu. Apalagi gini senderan batal ya gitu ya. Nah itu orang kata orang yang paling nyaman itu Jumatan loh. Kenapa? Bisa tidur saya. Bangun-bangun udah komat. Oh udah komat ya. Lah tadi ngapain itu ya? Khutbah Jumat 2 kali hilang semua. Kenapa? Karena memang udah niat pengen istirahat. Jadi bukan. Itu duduk tadi ya. Duduk yang makruh tadi ya. Duduk yang makruh tadi adalah duduk yang tadi tangannya satu dibuka. Nah itu ya. Kalau duduknya tangannya digenggam enggak masalah. Sekarang ada duduk yang tidak boleh. Ada duduk yang boleh, ada yang tidak boleh di dalam sholat. Ada duduk namanya iqa. Bapak Ibu nih, iqa ini begini. Iqa ini begini. Kalau ada orang duduk di antara dua sujud seperti ini nih, kakinya dipancalkan terus didudukin, ini namanya iqa. Jadi habis sujud, terus bangun begini nih, itu boleh. Yang tidak boleh adalah iqa-nya itu kaki kanan kirinya direnggangkan, ditaruh di samping. Nah nggak boleh nih. Begini nih, kaki kan. Jadi nggak ada yang dudukinnya di lantai, kakinya kanan kiri nih. Gitu. Tapi ada yang terapi begitu ya. Nah lagi terapi bukan lagi sholat gitu. Kalau lagi terapi boleh. Ya. Kalau lagi duduk, lagi orang dengerin khutbah apa, itu nggak boleh itu. Ini nih. Ya, itu duduk iqa yang tidak boleh. Tapi kalau duduknya seperti ini boleh. Rasulullah SAW kalau makan itu diangkat kaki kanannya, kakinya diangkat. Begini Bapak Ibu kalau makan Rasulullah. Tuh. Jadi kalau kita bilang begini nggak sopan ya. Sopan itu orang makan diangkat kakinya. Rasulullah begitu kalau makan. Kenapa nih? Boleh jadi nahan perut nih supaya jangan banyak-banyak makannya. Itu sih ugaran lain. Tapi begitu Rasulullah. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW kalau makan kaki kanannya nih. Kata orang, emang lagi di warteg apa? Oh enggak sih sebenarnya bukan warteg. Memang Rasulullah kalau makan kaki kanannya diangkat satu. Kalau dua-duanya ya namanya kagak bisa makan. Diangkat dua-duanya. Nah itulah. Baik, ini sedikit lagi. Ini dia nih. Ini duduk kurfasa namanya, dijejerkan. Kalau disilangkan namanya duduk ihtiba. Ini duduk Rasulullah, duduk kurfasanya kapan tuh? Duduk kurfasa itu dari mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau majelis-majelis itu begitu. Itu duduk kurfasa. Bebas pilihannya, bisa duduk iftirash, bisa duduk tarobu'. Tarobu' tadi yang kakinya disilangkan, duduk sila itu namanya tarobu'. Termasuk bapak-bapak kalau sholatnya nggak bisa berdiri, boleh sholatnya dengan duduk tarobu' atau duduk iftirash. Iftirash itu berarti tadi yang kaki kirinya, tapak kaki kiri didudukin, ya, didudukin. Kalau kaki kanan, kalau kaki kanannya dipancal, itu namanya iftirash. Kalau didudukin, namanya tarobu'. Duduk kurfasa tadi sudah saya kira. Duduk ihtiba ini dia. An jaddihi Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi.
Kalau duduk Rasulullah dengan ihtiba. Boleh, yang tidak boleh itu tadi kalau sedang mendengarkan khutbah Jumat. Sebenarnya semuanya boleh mau duduk kayak apa saja. Cuma yang tadi tuh, kecuali yang tadi yang sebelah kiri tadi itu karena meniru Yahudi. Jadi sebaiknya dihindari. Itu biasanya kita ngelihat tuh bapak-bapak kalau di sholat salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir, terus tangan kita nyender satu. Nah itu tuh. Jadi kalau mau tangannya dilipat atau dua-dua tangan boleh. Oh iya tadi belum ya. Satu lagi. Rasulullah kalau berbaring itu kakinya itu ditaikan begini. Kalau berbaring tuh. Jadi nggak begini kakinya. Tapi kalau berbaring beliau tuh dinaikkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Kalau sedang rebahan, beliau di masjid beliau angkat, beliau taikan kakinya. Atau begini, dua-duanya, gitu ya. Atau kurvaso begini nih, itu boleh. Jadi yang tidak itu tadi kalau kaki kiri doang, tangan kiri doang begini. Ini yang tidak dianjurkan sebab ini adalah tradisi dari orang Yahudi. Saya kira ini bahasan kita Bapak Ibu kan tentang kalau berjalan sudah seperti kemarinnya, berjalan sudah cepat berjalannya. Jadi bila Nabi SAW berjalan maka ia berjalan dengan menunduk seakan-akan jalannya menurun. Itu kemarin kalau tidak salah sudah kita sampaikan. Cara makannya, sesungguhnya Nabi SAW menjilati jari jemarinya habis makan 3 kali. Jadi bahkan hadisnya itu mengatakan kalau sudah makan yul'iquha au yul'aqoha. Nabi kalau makan pakai 3 jari begini. Jari yang dilipat itu ibu jari telunjuk tengah. Tapi jangan salah Bapak Ibu, ini kalau yang dimakan itu makanan-makanan yang kering. Yang kering. Makan bubur ayam ini gimana nih? Kan sop soto dicampur ke nasi gimana begini? Kalau kering, tape, lontong, ini lontong kering gitu, nah itu. Ini anjuran Nabi. Maksudnya apa begini nih? Supaya jangan banyak-banyak. Kalau begini kan banyak banget ini. Lihat orang Arab kalau makan di video-video, bukan begini Pak, bukan begini Pak, begini makanya centongnya langsung jadi lebih-lebih dia kalau makan. Lihat aja kalau orang Arab makan itu nasi kebuli, nasi itu biryani, nasi apa itu begini Pak kayak centong. Nah, kita masih mending begini. Itu. Jadi kalau Nabi begini itu mempersedikit suapan biar lama di mulut, mengunyahnya itu lama sampai hancur. Karena kalau hancur akan memperlancar pencernaan, baik untuk pencernaan. Nah kita modelnya ada kalau nggak sabar makan lagi dapur, ayo aja terus aja urusan dapur, urusan perut gitu ya. Padahal itu bagus kalau pencernaannya. Jadi jari ini kalau habis makan, mohon maaf, itu di ulumnya bahkan hatta yul'aqoha. Kalau sudah dirinya boleh ke orang lain. Nah ini kan kalau kita kan jorok ya, jorok. Ayo mana ada yang mau begitu ya. Padahal apa tuh? Su'rul mu'mini dawaun. Bekasnya orang mukmin itu obat. Itu yakin betul. Makanya tuh kalau di kalangan para santri di pesantren itu kalau bekasan kiai itu rebutan, bujuk rebutan. Itu berkahnya kiai. Padahal kiainya habis batuk-batuk tuh. Pilek demam, ala bismillah berkah katanya. Ayolah santri gitu. Wah itu udah beda ya itunya ya. Memang begitu. Kalau Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayat, Rasulullah berwudu itu sahabat rebutan tumpahan air wudunya. Sampai kayak mau perang. Sampai pengen dapat cucuran air wudu Rasulullah SAW. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu tentang cara makan Rasulullah SAW. Nah, ini yang terakhirnya. Roti.
Jenis roti yang dimakan Rasulullah, keluarga Nabi SAW tidak pernah makan roti syair. Syair itu roti gandum yang lembut. Sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga Rasulullah wafat. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja yang tidak pernah makan roti gandum yang halus. Ya, bapak-bapak kalau sekarang itu kita ketemu kalau lagi umroh, kalau lagi haji, itu di toko-toko roti yang itu aja roti udah lembut tuh, tapi dasar keras, udah keras, nggak ada rasanya. Roti yang besar-besar itu, Bapak Ibu, itu namanya komariyah. Orang nyarinya komariyah. Kalau komariyah kita namanya nama ibu-ibu ya komariyah. Komariyah itu yang segede piring lebar itu, tipis tuh. Nah itu biasanya dicelup dengan kalau ini bukan kinca, celup kasih dengan saus atau apa bisa seperti cara makannya. Nah, Nabi subhanallah yang mulia itu makanya nggak pakai gandum syair yang lembut, berarti keras. Itu menunjukkan apa? Sangat memang tidak ada yang dimakan. Kadang-kadang beliau datang ke rumah istrinya, ada apa yang bisa kita makan? Ya Rasulullah, nggak ada yang kita bisa masak. Ya udah kalau gitu saya puasa. Enak benar gitu ya. Ada apa? Nggak ada apa? Ya udah nggak puasa. Bapak-bapak begitu. Ada apa? Nggak ada mulu setiap hari. Beli apa tuh masak apa gitu. Tapi memang Rasulullah nggak ada yang mau dimasak. Nggak ada yang mau dimasak. Jadi apa? Rasulullah ya gampangnya enteng aja. Jam 8, jam 9 nanya nggak ada. Ya udah saya puasa hari ini. Gitu. Jadi kalau puasa sunnah boleh. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, saus yang paling enak adalah cuka. Saya belum ini cuka. Ini cukanya bukan cuka yang mungkin kita ya. Abdullah bin Abdurrahman berkata, saus yang paling enak adalah cuka. Rasulullah SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Nah, jadi kalau zaitun bagus ya, Bapak Ibu. Cuka yang di sini kayaknya beda dengan cuka kita deh. Cuka kalau makan ibu makan bakso pakai cuka curut gitu, waduh kalau makan pakai cuka itu perut bisa mules perut ya. Ya saya belum menemukan apa yang dimaksud dengan cuka ini nih. Gitu ya. Nabi SAW menggemari buah labu, Bu. Nah, jadi yang senang labu niatnya ngikuti Nabi, jadi berpahala nih besok. Bu, labu lagi. Kenapa nih? Sunnah Pak, kan gitu ya. Gitu. Maka pada satu hari beliau diberi makanan itu atau diundang untuk makan makanan itu dengan labu. Aku pun mengikutinya. Maka makanan itu labu itu letakkan di hadapannya karena aku tahu beliau menggemarinya. Labu. Nabi SAW menyenangi kue-kue manis, halawiyat. Dalam bahasa Arab namanya halawiyat atau hilwa, dan madu. Nabi SAW diberi makan daging, maka diambilkan baginya bagian zira'ah. Nah, kalau kambing yang paling disenangi Rasul zira'ah. Apa zira'ah? Bagian zira'ah itu kesukaannya yaitu bagian tubuh antara dengkul sampai bagian kaki. Itu yang disenangi Rasulullah. Ya, daging yang paling baik adalah daging yang ada di punggung hewan. Demikian Bapak Ibu muliakan beberapa catatan tentang apa yang disukai oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Paling tidak apa yang kita dengar hari ini menginspirasi kita, mengingatkan kepada kita, dan ketika kita mengikutinya, mencontoh itu karena ingin mengikuti Nabi, mencontoh kita, mengikuti kita itu berarti pengikutan kita itu berarti berpahala karena itu diniati sebagai ketaatan, kepatuhan kepada Nabi, disebut sunnah. Gitu. Tapi kalau tidak juga bukan perkara yang terlarang, bukan perkara yang diwajibkan. Jadi silakan kalau ingin mengikutinya beberapa poin tadi, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan mengikutinya tersebut bagian daripada ibadah karena itu adalah sunnah. Demikian yang muliakan kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita lanjutkan dalam pertemuan ke depan tentang tema-tema terus berkaitan dengan bagaimana sosok Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya, perilakunya, ya tutur katanya, dan bagaimana interaksinya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup
tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau nanya. Apa Pak? Monggo. Satu aja Pak, monggo. Silakan Pak Sediki. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian yang digunakan oleh Nabi itu sekarang ada tren yang dikenal dengan outfit yang suka dinilai. Outfit. Jadi pakaian-pakaian dinilai oleh masyarakat yang harganya mungkin karena memang kemampuan mereka, sehingga harganya yang kita pakai, dia pakai outfit itu mungkin lebih dari harga sebuah rumah. Nah, bagaimana Islam melihat tren seperti ini, sehingga ya mungkin mereka punya kemampuan, bukan kita elit, tapi bisa melihat cara mereka berpakaian mungkin hanya untuk ya pamer dan tahu. Yang kedua adalah tadi disebutkan bahwa Nabi tidak pernah makan di meja makan waktu saat tentang makan roti. Nah, apakah tren makan, apakah budaya makan di atas meja itu adalah budaya Islam? Mungkin saya terima kasih. Makasih Pak Iwan. Pertama tentang pakaian. Pakaian biasanya yang apa disebutnya itu ada nyebutnya himar yang di luar itu ya. Ada yang nyebutnya apa istilahnya, bukan gamis ya, menutup outer itu di luar itu. Itu sejauh ini saya belum mendapatkan ada digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali apa namanya tadi itu baju besi dan sebagainya. Jadi kalau yang di luar itu sejauh ini saya belum mendapatkan Rasulullah menggunakan itu. Tetapi bagaimana dengan apa namanya saudara kita yang membeli itu dengan harga yang mahal? Sebenarnya mahal dan tidak mahal itu berdasarkan proporsional nggak bagi dirinya. Kalau bagi seorang itu proporsional maka tidak bisa disebut ini ada berlebihan. Tetapi kalau itu di luar kemampuannya, bahkan itu sebagai satu kebanggaan, satu apa namanya dengan niatan untuk tafakhur, berbangga-bangga, maka saya kira itu niatan yang keliru. Jadi dalam Rasulullah sendiri menyebut gunakanlah pakaian terbaikmu. Dalam Al-Quran pun disebut khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbagusmu waktu ke masjid. Sebenarnya menggunakan pakaian bagus itu dianjurkan, cuma takaran bagus dan mahal itu memang harus melihat proporsi dari yang bersangkutan. Yang kedua, kalau dikatakan dalam Islam apa namanya tidak ada meja, saya kira juga tidak, sebab dalam satu apa namanya surat sendiri dalam Al-Quran namanya Maidah. Maidah itu hidangan dalam artian adalah yang terhidang di atas meja. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada kita etikanya, kalau engkau makan maka makanlah yang terdekat darimu, jangan makan dari terjauh darimu. Jadi kalau Nabi SAW di rumahnya itu tidak ada meja karena memang kesederhanaan beliau. Rumahnya itu Bapak Ibu muliakan, ya rumahnya di situ, ya tempat makannya di situ, ya dapurnya di situ. Tidak ada ruang tamu, ruang ini, enggak ada. Saking sederhananya rumah istri beliau itu hanya kamar itu, ya di situ makan, di situ sebagainya. Itulah kesederhanaan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.